Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Jemaah sekalian, insyaallah sama-sama dirahmati Allah Ta'ala pada pagi hari ini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di masjid kita ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu dan senantiasa menerima amal ibadah kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, para sahabatnya, dan insyaallah umatnya istiqomah dengan Islam. Ya, sekarang berbagi kita akan teruskan kajian akhlaknya. Pada bulan lalu terakhir saya membahas tentang akhlak dalam keluarga. Pada kesimpulannya itu, akhlak di dalam keluarga itu merupakan hal yang sangat mendasar. Di keluarga kita itu setiap kita harus mampu membangun suasana komunikasi di keluarga yang Islami. Ini kesimpulan akhirnya di materi akhlak keluarga itu bahwa harus menjadi perhatian khusus. Zaman kita misalnya di luar rumah, ya, apapun profesi kita sukses sebagai manajer, direktur, pimpinan di luar atau di aktivitas pekerjaan, sukses dan berhasil, tetapi di rumah tangga kita gagal mewarnai kehidupan rumah tangga dengan warna nilai Islam. Itu yang menjadi perhatian. Ada juga orang tua yang tidak merasa ngeri, tidak prihatin ketika putra putrinya tidak ibadah, tidak bisa tilawah Quran, tidak merasa prihatin. Ya, tapi kalau nilai-nilai di sekolahnya rendah, matematikanya 5, marah orang tua. Inggrisnya 4, marah. Tapi enggak pernah punya reaksi ketika anaknya tidak bisa baca Quran, tidak sholat, tidak berjemaah ke masjid sudah balik. Itu juga enggak semua orang perhatikan seperti itu. Dan tidak ada orang yang sampai kadang marah, emosi tinggi kepada anak-anaknya ketika nilai-nilai rapor di sekolahnya rendah. Ya, tetapi ketika anaknya tidak kenal ibadah, dia ke masjid, ya biasa-biasa aja. Nah, tidak merasa ada keprihatinan. Nah, itu yang perlu kita bangun dulu. Itulah ayat-ayat yang kita baca dulu bab keluarga itu, hadis-hadisnya sudah jelas. Kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang menjadi tugas pokoknya itu, baru kita bisa beraktivitas di luar. Itu kesimpulannya. Sekarang kita masuk ke akhlak bermasyarakat. Setelah keluarga, bermasyarakat. Keluarga itu kan unit kecil dari masyarakat. Rumah tangga itu unit dari masyarakat. Masyarakat bagian dari sebuah negara dan seterusnya. Nah, itu kalau setiap rumah tangga sudah dibangun dengan Islam, maka masyarakatnya juga, ya masyarakat kita batasi juga. Masyarakatnya ya kampung, komplek itu orang bilang masyarakat, ya kan? Nah, hidupan dalam hari-hari kita itu ada cara komunikasinya. Yang pertama, di bab akhlak bermasyarakat ini, bertamu dan menerima tamu.
hidup kita nggak lepas dari dikunjungi oleh saudara, teman, sahabat, kenalan, namanya bertamu. Sebaliknya kita juga tidak pernah lepas dari mengunjungi atau bertemu ke orang lain. Jadi Islam itu mengatur itu. Jangan kita abaikan nilai-nilai dan adab akhlak dalam bertamu dan menerima tamu. Pertama ini adalah bagaimana kita bertamu. Jadi bertamu itu ada aturannya dalam Islam. Yang pertama, kita mengacu pada sebuah ayat di surah An-Nur. Saya coba baca ya. Yang pertama, kalau bertamu ke rumah apakah masih family atau sahabat, kenalan, ya, teman seprofesi dan sebagainya, maka Allah menyarankan dalam bentuk minta izin ke rumahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Ya orang beriman, jangan kamu masuki rumah yang bukan rumahmu. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai kamu minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itu lebih baik bagimu agar kamu menjadi peringatan atau mengingat. Jadi ayat ini memberikan adab. Jadi kalau datang ke rumah orang itu, di sini kalimat pertama adalah hatta tasta'nisu, minta izin. Wa tusallimu ala ahliha, mengucapkan salam kepadanya. Ulama menjelaskan ini ada dua versi. Kita datang ke rumah orang bertamu itu, kita minta izin apa salam dulu. Kalau ayat ini minta izin. Bagaimana izinnya? Ya bilang kalimat izin, ketok pintu, tekan bel, atau bilang permisi. Itu pendapat pertama menurut ayat. Itu minta izinnya. Ketok pintu atau ada bel, itu kan izin. Tuannya. Itu dibilangnya minimal dalam hadis 3 kali. Kalau hadis Muslim. Nah, jadi baru salam. Baru ucapan salam, assalamualaikum. Itu yang pertama. Pendapat kedua, salam itu sekalian izin. Enggak perlu ketok pintu. Enggak perlu tekan bel. Salam itu sudah jadi sekalian dikompromikan seperti itu. Assalamualaikum atau lengkap, tapi salam itu sudah izin sekalian. Itu yang biasa kita kan tergantung situasi. Ada rumah pakai bel ya tekan bel dulu, bisa. Kan itu kan topin. Atau langsung salam. Nah, yang langsung salam itu kata ulama ketika kelihatan orangnya. Wadahnya, assalamualaikum. Nah, ada orangnya kelihatan. Kalau belum kelihatan, itulah izin itu. Pendapat pertama itu. Karena ayatnya izin dulu baru salam. Itu anunya, anu akhlaknya ada seperti itu. Nah ini juga diperhatikan. Kalau ke rumah orang bertamu itu tidak boleh berdiri depan pintu. Itu hadis Muslim. Saya lupa nama hadisnya, aslinya di kitab Bukhari itu Muslim pun sebut. Itu Shalihin yang bertamu. Enggak berdepan pintu. Nabi minggir samping pintu. Jadi baru mengucapkan salam. Ya. Ketika salam itu atau 3 kali tidak dijawab, maka bagusnya kembali tidak meneruskan. Jadi itu pertama ya, dua pendapat. Kalau tadi izin dulu, bel ketuk pintu, yang kedua baru salam. Yang kedua salam itu sekalian izin. Tapi kalau kelihatan orangnya itu udah salam. Nah kelihatan kita izin seperti itu. Yang pertama. Nah karena itulah pendapatnya seperti itu ya. Karena salam itu dalam Islam itu
Assalam qabla al-qalam. Salam dulu sebelum bicara. Nah, maka dia dianggap salam seperti sekian izin, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah meminta izin berapa lama. Nah, saya baca hadisnya juga, ya, dari Bukhari Muslim. Idza sta'zana ahadukum salasan. Jadi kalau Rasulullah meminta izin itu kepada orang lain dalam bertamu 3 kali, ya. Idza sta'zana ahadukum salasan falam yu'zan lahu falyarji'. Kalau tidak diizinkan, disambut, falyarji', balik. 3 kali. Ada salam 3 kali atau 3 kali. Salam pertama itu atau ketok pertama itu agar dia tahu kita datang. Ketok pertama. Ketok kedua, salam kedua siap-siap. Bukan beres-beres tempat. Salam ketiga udah buka pintu. Jadi salam pertama tuh, wah, tamu nah dia sibuk. Ya, belum beres pakaian, beres apa. Yang kedua, sudah segala macam. Yang ketiga baru udah keluar. Kalau tidak ada, faryaji, balik. Itu lebih bagus. Balik lebih bagus. Jadi jangan pula kita memaksa, kecuali darurat. Ada kematian, ada darurat, anak kita berakan, ada macam-macam lah yang sangat urgen. Urgen itu boleh. Ada masalah penting. Tapi kalau tamu-tamu biasa tidak boleh dipaksakan. Jadi setelah 3 kali balik, kalau tidak dilayani lagi. Karena masih ada ayat-ayat lain yang kita bicarakan. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, maka kita tidak boleh memaksa. Ya, tidak boleh memaksa untuk masuk ke rumah orang. Nah, sebelum tadi tidak boleh masuk, tidak boleh depan pintu Nabi miring. Dan ketika tidak disambut salam kita nggak boleh ngintip. Di pintu ada orang ini, ngintip itu Nabi colok matanya. Itu hadis Muslim juga. Atau taburi dengan pasir. Ada colok matanya. Maka jam bertamu kita lihat, jam yang tidak ada kira-kira mengganggu tuan rumah. Jam berapa? Atau kita kontak dulu, sekarang kan dicanggih. Saya mau satu rahim Pak. Ada enggak? Jam 4 pada asar. Ada enggak pada isya? Tapi kalau malam jangan terlalu malam. Karena ada sunnah juga, kita enggak boleh malam-malam pada isya ngobrol-ngobrol panjang kemana-mana. Yang seru itu kalau jam-jam istirahat tuan rumah. Ya. Di siangnya hari Ahad, hari libur nih. Tamu-tamu hari Ahad libur nih. Kita datang siang hari. Apa menjelang zuhur, itu mengganggu. Apa pada zuhur jam 1, setengah 2, itu mengganggu. Karena tuan rumah istirahat biasanya. Ada istirahatnya. Di rumah itu punya hak privasi yang bebas. Di ruang tamu, mau duduk, mau menggeletak, membuka baju, tuan rumah mau pakai BH saja, pakai cancuk saja, itu sah saja. Maka dilarang mengintip. Pas bapak ngintip, waduh, orang lagi santai, lagi buka-bukaan kena panas atau yang terbuka. Itu Nabi sebenarnya colok mata orang mengintip rumah. Seperti itu adabnya. Itu sesuai hadis Muslim. Ya, nah, karena itulah kita mesti hati-hati. Ini baru bertamu, belum bertamu. Nah, seperti itu harus kita baca. Jam berapa, waktu yang tidak mengganggu, atau kita komunikasi dulu, kan sudah ada alat komunikasi. Bahwa kita akan datang sekarang ini. Bila perlu saya berlima, berempat, sebut juga nama jumlahnya kalau bisa komunikasi. Bahwa kita datang bertamu 5 orang. Kita enggak, tuan rumah belum tentu ada kesiapan. Nah, nanti ada adab melayani tamu juga, karena melayani seperti apa. Nah, karena itu sekalian, bab tamu ini menjadi penting dalam Islam untuk kita perhatikan kita bertamu.
Itu anunya. Nah, maka di ayat yang lain disebut di surat An-Nur juga ayat 28 ya. Wa illam tajidu fima fiha ahadan fala tadkhuluha. Kalau kamu enggak mendapatkan penghuni rumah itu seorang pun, kamu jangan masuk. Saya tambahkan ayatnya hatta yu'zana lakum, tadi sampai kamu diizinkan masuk. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau bilang balik saja enggak melayani, ya maka balik. Yang benar kan disebut huwa azka lakum, itu lebih mulia, lebih suci bagimu. Allah bima ta'maluna alim. Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Di sini ayat ini menjelaskan dibilang ada kalimat wa in qila lakum irji'u farji'u. Tuhan mau bilang udah mohon maaf kita enggak bisa menerima tamu, itu haknya. Mungkin ada sesuatu yang tidak bisa, kita enggak boleh berusangka, maka kita kembali, itu lebih mulia bagi kamu. Nah, kenapa seperti itu ya? Kalau ada kembalilah, ya itu kembali lebih bagus. Kalau kita bertamu, ya, kemudian kita seperti tadi itu memaksakan, ya, itu menjadi fitnah dalam konteks ayat ini, jadi fitnah bagi kita atau bagi tuan rumah. Nah karena itulah adab-adab ini penting diperhatikan. Kita kan nggak lepas dari bertamu. Nggak lepas dalam hidup pasti mengunjungi orang dan dikunjungi sama keluarga. Nah, itu yang anunya. Maka kalau sudah kita bertamu itu ada hal yang perlu diperhatikan. Pertama, waktu bertamu, tidak sembarang waktu. Ya, bertamu pada saat yang tuan rumah kira-kira diperkirakan tidak mengganggu. Jadi penting masalah waktu dulu. Yang pertama perhatikan. Yang kedua, kalau bertamu itu ya, kalau bertamu itu jangan lama-lama, jangan terlalu lama sampai mana. Diukur waktu kepentingannya apa. Beda kalau keluarga. Kalau anak saya bertamu itu bebas, karena tamu juga namanya kunjungin orang tua. Jadi kalau kita seperti ke teman sahabat yang lain, diukur waktunya berapa lama sesuai kepentingan. Kemudian yang ketiga, jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan tuan rumah terganggu. Misalnya melihat-lihat ruangan, pegang barang-barangnya, itu nengok-nengok semua, itu nggak boleh. Nah, itu dilarang. Nanti kita kan cerita nih ke orang, apalagi tempat-tempat yang sangat rahasia, yang sangat pribadi, ya, nggak boleh ditengok-tengok, dilihat-lihat. Ya. Kemudian kalau disuguhin minuman atau makanan, hormatilah jamuan itu. Jangan sampai nggak disentuh sekali atau dimakan. Karena banyak juga tamu, Pak. Saya sama tamu ke rumah. Maka sekarang kalau tamu itu ditanya nanti hak yang minta tamu. Kita suguhin minum, kita kasih kopi, dia nggak ngopi. Kasih teh nggak ngeteh, kasih teh manis nggak makan gula. Jadi nanti bab menerima harus ditanya. Tamu pun menjawab, oh maaf air putih aja. Kalau teh tanpa gula, teh boleh manis boleh. Jadi kita harus komunikasi dulu masalah ini. Kalau masalah buah nggak perlu kasih anggur, kasih pisang kan nolak gitu kan. Anggur, pisang enak, buah melon, apa itu nggak usah nggak bisa makan anggur jarang, nggak makan pisang, nggak makan melon kan jarang, atau kue. Nah itu kita bertamu nih. Kalau disuguhin makanan, minuman, makanan, ya kita bilang juga, saya kalau minum air putih aja. Jadi apa yang kita jangan sampai disuguhin kita nggak minum, karena nggak cocok. Kemudian makanan juga begitu. Nah adabnya itu harus diminum dan dimakan. Nggak boleh kita nggak sentuh. Jangan rumahnya dipersilakan, silakan Pak, enggak juga. Pak silakan, enggak juga. Kalau saya duluan, karena buat saya kan disuguhin, apa saya minum silakan Pak. Saya duluan, karena di sini kan buat saya yang bertamu. Nggak usah dipersilakan lagi, memang taruh di meja tunggu minum. 3-4 kali enggak dihiraukan banyak. Pak silakan Pak. Ya sudah. Ciciplah dulu lah. Enggak disentuh tuh kue. Kue dipotong lagi. Sisanya tinggal.
dimakan setan sisanya. Masa makan sisa tamu? Nah, itu hati-hati juga. Bertamu itu hormati jamuan, hormati apa dikasih, diminum. Nanti ada bab menerimanya. Kau kasih tamu jangan gelas gede, ukuran gelas teh. Bab itu harus habis diminum, nggak boleh sisa. Itu anunya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Ini penting kita perhatikan, itu akan menyinggung perasaan. Kalau suguhan tuan rumah kita tidak melayani, menghormati, memuliakan, memakan, meminum, itu menjadi masalah ya penghormatannya. Kalau di Mekah dulu itu adat jahiliyah itu sudah begitu, Pak. Tersinggung nggak dimakan, itu masih jahiliyah. Sudah tersinggung. Maka ketika Rasulullah diundang makan oleh pengusaha besar di Mekah itu, namanya saya lupa, nanti boleh tanya. Diundang makan, semua makan, Nabi tidak makan. Kan pernah saya disuruh nanti. Nggak dipegang, piring juga nggak dipegang. Sudah selesai. Ya Muhammad, kenapa? Kita sudah selesai, kamu belum makan. Jangan begitu, itu penghinaan buat saya tuan rumah. Ada pilihan itu kalau nggak dimakan tuh dia terhina, kecewa, aib buat dia. Nabi nggak makan. Dalam konteks dakwah, Nabi penjajakan namanya. Bahkan itulah bil hikmah itu, penjajakan kekuatan Nabi kepada kafir Quraisy. Semua yang hadir belum ada yang beriman. Maka Nabi memberikan persyaratan. Saya akan makan dan minum yang telah Anda suguhkan ketika semua kalian bersyahadat. Itu beda Rasulullah. Jadi maksudnya itu pesannya di situ, orang kafir Quraisy itu ada yang kalau dimakan tersinggung, merasa terhina gitu loh. Nabi tahu ada itu. Wah, penjajakan, tidak dimakan. Kalian bersyahadat. Kata tuan rumah, gimana ceritanya ini? Disuruh bersyahadat lagi. Maafin Rasulullah. Gimana saudara-saudara kira-kira? Tolonglah kita bersyahadat semuanya biar dimakan makanan saya oleh Muhammad. Bersyahadat semuanya. Walaupun ada yang pura-pura, pokoknya benar-benar bersyahadat. Syahadatnya diajar Rasulullah. Maka Nabi makan benar sampai habis. Begitu pulang ngamuk itu orang-orang. Kita tunggu Muhammad, kita siram matanya dan air panas. Kita hajar dia. Kurang ajar ternyata. Siapa yang mengganggu Nabi, mau siram mata, dia yang buta matanya. Itu sirah Nabi itu, dari dibaca. Ada situ. Sholat itu seperti itu, Pak. Maka kalau Bapak Ibu diundang oleh orang kafir syukuran perusahaannya, saya pernah diundang Cina, ya. Selang satu rumah, syukuran rumah dia penghujung, diundang semua. Saya nggak hadir. Kalau saya hadir nanti seperti Nabi, engkau bersyahadat dulu ya, baru saya mau makan. Kan aku sih bilang begitu, saya nggak hadir. Enggak sekelas Nabi saya datang ke orang itu menyuruh syahadat. Bisa ribut itu. Nah, itu pernah makan tidak hadir. Kan Cina-Cina itu begitu, Pak. Ngundang kita seperti itu untuk baca doa malah. Nah, tapi diantar juga ayamnya ke rumah. Ayam berkebok. Itu gayanya. Kita mesti jaga, ikut gaya Nabi. Maka dulu ada sejarah di Kapolres itu. Kapolres dulu diundang semua lembaga agama. Lembaga agama Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Protestan. Akhir tahun menjelang tahun baru. Saya datang bertiga. Abdul Alim almarhum, Abdul Alim Nasir. Kemudian saya sendiri, kemudian berapa orang? 4 kita datang di Kapolsek. Di situ diundanglah penceramahnya dari Depak Pusat, Profesor lupa saya. Dia profesor, doktor diundang ceramah. Lalu muncul pertanyaan. Ya, muncul pertanyaan. Ini cerita dulu, sedikit saya singgung dulu, mau ada kaitan dengan itu, dengan tadi gaya Nabi. Sudah itu, apa orang Katolik itu. Jadi kita orang Islam tidak toleransi. Kadang kita undang Natal nggak mau ucapkan Natal, kita undang nggak mau hadir.
Dijawab oleh profesor. Oh, sebetulnya harus dipahami. Hadir nggak apa-apa. Begitu kita acaranya selesai, ada makanan, udah makan, tinggalkan acaranya. Yang penting kita sudah makan makanannya, acara ininya kita tinggal. Nggak usah ikut acara agama. Kalau untuk makan boleh. Nah itu kata profesor itu, udah bagusan itu Pak. Bagian saya yang ketiga itu, yang kedua muncul lagi, ketiga baru. Saya kontak ke situ, ke sejarah orang Quraisy mengundang Nabi. Begitu Prof. Gitu. Dari mana Pak? Saya bilang Dewan Dawa Pak. Oh, saya ingat Pak Nasir kata dia. Gayanya begitu. Dia ngomong gitu loh. Itu prinsip Prof. Saya bilang. Itu masalah akidah Prof. Saya bilang gitu. Nah, dia diam dia. Jadi bila profesor kita jelaskan juga. Jangan main makan aja. Harus mampu mengatakan syahadat. Kalau tidak jangan hadir. Nah itu prinsip. Ya itu akidah semua berikutnya. Karena itu anunya kalau kita disuguhin makanan, Bapak Ibu jangan jangan merasa apa ya. Saya terus terang aja. Jadi dipotong tuh kue itu. Pak sisa Pak. Aduh, udah kenyang Ustaz tadi habis makan. Lalu sisa makan siapa? Saya bilang. Sisa Bapak itu makan siapa? Bisa tanya langsung. Itu anunya. Dan pernah saya bilang di sini juga, datang tamu saya itu malah dari MUI. Sudah lama. Saya lupa tahun, sudah lama sekali. Itu sebut namanya. Dia mesti sekretarisnya. Datang. Apa mintanya? Asbak. Coba keluarin rokok. Pak ada asbak nggak Ustaz? Waduh, mohon maaf ya. Saya nggak ada asbak. Ya, saya pernah lihat ini. Diambil tetakan itu jadi asbak. Tetakan gelas. Saya tegur langsung. Anda itu nggak tahu akhlak. Saya itu nih orang MUI. Masa tetakan gelas dari asbak. Dan saya tidak merokok. Anda hormati tuan rumah juga. Saya harus dihormati dengan suguhan-suguhan saya. Itu orang MUI. Dan MUI ternyata perokok semua. Ketuanya perokok. Sampai nyambung rokok itu. Habis nyambung. Jangan coba-coba Bapak minta asbak kalau nggak ada asbak. Ya, berarti dia nggak merokok. Gitu. Ini masih ada bertamu. Dan kita tuan rumah jelaskan, saya tidak merokok. Nah, ini kita bahas hukum rokok itu. Kan jadi panjang ceritanya. Dan harus tegas, jangan kita nggak menjelaskan ke orang tidak paham tentang adab bertamu. Kalau memang tidak itu. Itu ya, nah baru itu. Itu yang itu kalau bertamu ya. Nah, baru masuk ke penerima tamunya. Itu Pak ya. Jadi bertamu itu hati-hati. Tadi saya bilang itu pertama itu jam kapan bertamunya, kedua berapa lama, jangan melakukan hal yang menyebabkan terganggu, tengok sana tengok sini kita lihat-lihat ke dalam ini. Kemudian kalau pulang biasa ucapan salam, kita musafahah, terima kasih atas ininya. Nah, kita juga bilang gitu. Itu yang pertama. Ya, nah itu seperti itulah kalau bertamu antara lain ya. Antara lain. Saya ingat ulang lagi ya tentang suguhan itu dihormati. Ya. Saya menemukan itu Pak. Menemukan tentang nggak sentuh. Sekarang saya ambil, saya pegang Pak. Ambil apa? Cicip lah. Ada kurma juga. Saya kasih kurma itu. Aduh, jangan makan kurma Pak, nggak biasa. Wah, parah orangnya. Itu anunya jawabannya. Jadi macam-macam. Itu Pak ya, kalau bertamu itu adabnya. Kemudian sekarang menerima tamu. Kalau mau tamu jelas itu. Ya. Pertama, tamu pasti ya. Tadi kan terima udah salam apa, kita siap terima tamu. Kita pakai hadis Nabi nih tentang tamu. Tapi ada satu dalam 3 poin ini, satu tentang tamu. Yang pertama masalah konsekuensi iman, kemudian kedua ya sama. Nah, kalau hadis Nabi yang itu muttafaqun alaih, Bapak sudah hafal ya. Saya bacakan. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Itu yang pertama.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Muttafaqun alaih. Nah, jadi yang pertama itu kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan. Perhatikan itu, falyakul khairan. Jadi ciri iman itu kalau ngomong bagus. Itu dulu. Ya. Falyakul khairan. Maka berbicara yang baik. Khairan sidqan thayyiban, sama. Baik, benar, berkualitas, punya nilai bicaranya. Itu kalau itu ciri orang beriman. Aul yasmut, atau tidak ngomong, diam. Nah, itu bisa. Ya, dia pernah ngomong macam-macam, ya dia. Itu yang pertama ya Pak ya. Jadi ayat ini saya bahas dulu hadisnya biar nyambung. Kita itu disuruh ngomong yang punya nilai omongannya. Jangan asal ngomong ngalor ngidul kata orang kan. Ngomong komentar sana, komentar sini. Tapi tidak punya data, tidak sahih, tidak akurat apa yang diomongin, malah mencela-mencela. Nah, itu dilarang. Pokoknya pada Quran itu ngomong yang baik, yang benar, yang mengandung nilai ibadah. Jadi ngomong yang baik itu bahkan dipuji oleh Allah, diberi motivasi. Omongan terbaik itu kata ahsan, ya, paling bagus. Jadi omong yang bagus itu menurut Quran itu yang ada nilai dakwahnya, nilai ibadah, nilai amal soleh, Pak. Kalau kita ngomong ini dulu. Jadi iman itu berkonsekuensi kalau bicara bagus. Bahkan Quran lebih hebat lagi, merangsang orang untuk berkata benar, yaitu dalam rangka mengajak orang pada Islam, pada Allah. Misalnya di surat berapa itu? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah orang yang paling bagus ucapannya daripada orang mengajak kepada Allah? Artinya dakwah dia, bicara soal Islam. Ya, pokoknya bicara soal Islam, dakwah ila Allah. Wa amila salihan, dia juga membuktikan apa yang diomongin, dibuktikan dalam bentuk amaliyah. Wa qalnani minal muslimin. Dia juga memberikan komitmen, saya ini salah seorang muslim yang tak terpisahkan dari yang muslim yang lain secara integral, menyatu. Jadi kisah ini ngomong benar, ada buktinya, ukhuwahnya dijaga. Nah itu isinya, pesannya itu. Pelakul khairan aul yasmut. Kalau dia lebih bagus, bagi sekarang komentar, ya, komentar, wah, saling komentar dalam satu grup WA, beda dukungan, wah ribut itu. Saya masuk grup yang beda dukungan, wah seru itu. Data ini sumber lagi, nggak selesai. Saya cuma komentar saja, sudahlah. Anda nggak ngerti semua itu, tunggu aja KPU yang putuskan nanti, bukan antum, bukan TV, belum diumumkan pemenang. Quick count itu bukan pemenang, itu raba-raba, itu zon sifatnya, duga-duga. Pilsen juga itu, Bapak jangan terpengaruh dengan 02 menang itu kan duga-dugaan, dan itu relatif tidak akurat datanya, kan berpikiran. Orang masih nyoblos, masih ngitung, udah tahu dari mana ngitungnya. Oh canggih Pak, kecanggihannya bohong, tidak akurat. Yang akurat itu manual, masuk itu. Itu harus jujur juga. Nah itu debat-debat itu buat kita nggak perlu. Wah ini nggak, lihat aja nanti hasil ujungnya. Itu buang-buang ini. Oh lihat semut, dia lebih bagus. Karena kalau debat-debat itu kalian begitu, Imam Syafi'i bilang, saya kalau debat sama orang cendekiawan menang terus, kata Imam Syafi'i. Debat sama cendekia orang pintar menang saya, nggak pernah kalah. Tapi debat sama orang bodoh, saya nggak berdaya, kalah. Itu pertama. Yang kedua Syafi'i, kalau kamu debat sama orang bodoh, paling bagus sikapmu diam. Karena kamu ikut bodoh, nggak nyambung.
Itu maksudnya. Jadi hati-hati debat itu. Bukan kelas kita. Debat-debat soal agama misalnya. Dan itu kelasnya para mujtahid, para imam-imam imam a'immatul mujtahidin. Itu kelasnya Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, Hambali. Itu anunya. Saya udah bawa sekalian. Jadi jangan kita buang energi Pak. Kalau diskusi debat bertengkar sama orang-orang yang nggak ngerti, ya ngeyel terus. Udah kita bilang gini masih ngeyel. Nah itu masih bilang mendiam. Saya bilang Pak, kan hebat kalimat Imam Syafi'i. Kalau debat sama orang pintar saya menang. Tapi kalau orang bodoh tak berdaya. Kata Imam Syafi'i, saya kalah. Kan nggak nyambung omongannya, percuma. Jadi falakul khairan wal yasmut. Kalau beriman itu cirinya kalau ngomong benar. Jadi kurang merangsang. Orang paling ahsanul qaulan itu sebagai ucapan yang ngajak orang pada Islam. Ngajak bagus, ngajak tobat, ngajak ibadah, silaturahim, berinfak, bersedekah, akhlak mulia, jaga ukhuwah. Itu namanya mengajak kepada Allah, kepada nilai-nilai yang Allah turunkan ke bumi. Itu yang pertama. Yang kedua ayat ini bilang muliakan tetangga. Nah, itu. Ayat kedua tentang fal yukrim jadahu. Bisa bahas dulu. Maka ada hadis Nabi ya. Al-jaru qabla dar. Pernah saya sampaikan. Al-jar qabla dar apa artinya? Al-jaru qabla dar. Tetangga dulu sebelum rumah. Saya pernah cerita di sini. Saya waktu ngambil rumah itu tanya kiri kanan, siapa sebelah kanan, siapa sebelah kiri depan. Enggak boleh sama ibu yang di developer itu. Mama kita, bapak tanya begitu. Kalau mau ngambil aja yang mana. Itu juga. Saya begitu. Karena al-jar qabla dar. Tetangga itu menentukan sekali. Nah, maka di sini fal yukrim jarahu. Ini bermasyarakat kan? Nah, hormati tetangga. Muliakan tetangga. Kita itu ribut karena tetangga. Sering tidak tegur sapa. Sampai kita ada yang pindah rumahnya. Di kompleks saya. Pindah dia ke Pejuang Jaya Bekasi. Dijual rumah. Ribut terus. Itu coba. Tetangga itu. Jar. Tetangga. Nabi konsentrasi ke situ. Muliakan tetangga. Nah seperti itu. Jadi kajian-kajian ini memang nggak boleh diabaikan. Ini kan akhlak bermasyarakat, ya. Nah itu bab sendiri tetangga itu. Tapi kita kan kejar yang terakhir. Fal yukrim daifahu, tamu. Karena bab tamu tadi kan. Nah, jadi yang menerima tamu kan, muliakan tamu dengan cara kita harus berwajah manis, senyum, persilakan duduk. Apa kita suguhin tadi, tanya dulu. Datang bertamu Senin Kemis tanya saum Senin enggak Pak? Puasa Senin enggak? Nah, kalau tanya dulu jangan suguhin aja. Itu pengalaman saya juga. Main suguhin ternyata dia puasa. Itu Pak ya? Senin suguhin. Tanya juga hari Senin, Pak lagi puasa Pak? Oh enggak. Nah, itu. Saya pernah suguhin saking ininya. Jadi pengalaman udah lama. Orang lagi saum sunat dia suguhin. Tapi dalam konteks yang lain disebut juga kalau sudah tuan rumah menyuguhkan makanan, menyuguhkan minuman, udah digelar di situ, itu saum sunat bisa dibatalkan. Iya. Saya terakhir Syawal, hari terakhir Jumat terakhir habis khutbah, Pak ke rumah dulu Pak. Oh iya Pak, rumah dia. Oh iya Pak. Tadi istri ke pasar Pak, belanja ini kan ini, bikin sayur, bikin sop, kita makan-makan Ustaz. Terakhir itu saum. Ini hari ke-6 terakhir. Udah disuguhin. Saya batalin. Udah disuguhin. Ada sop, ikan bakar, sayur, sambalnya enak. Sunahnya batalin. Tinggal sehari deh. Berarti Sabtu besok sekarang ini. Bulan udah 6 hari ini. Saum-saum. Tapi kan ada disuguhin habis khutbah ada ke rumahnya. Nah memang begitu prinsipnya. Jangan gitu, mohon maaf,
saya lagi puasa. Itu sok namanya. Sok alim. Sebenarnya mari batal. Itu sok alim. Enggak. Saya lagi puasa. Ngapain? Seru itu. Itu harus belajar dulu. Ya, ini orang nggak pernah belajar hukum soal sunnah. Nah, jadi jangan kita ini. Jadi kalau di sunnah kita menyuguhin. Jadi kita kan dalam rangka terima tamu nih kitanya. Terima tamu jangan senyum. Kalau tamu sering datang, nggak usah bilang, oh dia lagi nih, pasti pinjam lagi nih. Jangan begitu dulu. Orang mau bertamu biar aja. Nah, jangan buruk sangka sama tamu. Ya. Ini tamu beneran ya, bukan tamu nggak diundang istilahnya. Tamu beneran. Nah, jadi baik-baik sangka. Silakan dulu. Apa yang perlu kita suguhin. Itu penghormatannya. Nah, jadi dengan senang hati terima. Itu yang falyukrim dhaifahu, memuliakan. Kalau tamu kita dari jauh ya, perjalanan sampai nginap 2-3 malam, beda lagi hukumnya. Ya, nah saya baca di hadis ini. Jadi kalau tamu itu datang, di sini ada kalimat ad-diyafahu salasa ayyam. Jadi menjamu tamu itu 3 hari batasnya. Jamu 3 hari. Wa jaizatuhu yaumun wa lailatun. Siapa jambang? Wa ma anfaqa alaihi ba'da zalika fa huwa shadaqah. Nah, jadi kalau lebih 3 hari menjamunya jadi sedekah khusus. Bahkan di sini ada kalimat hari pertama penjamuan ada istilah jaizah. Jaizah itu suguhan terbaik dari hari-hari biasa. Kalau 3 hari dia nginap, tamu itu kita layak untuk diterima, ada tempatnya. Tadi suguhan pertama itu yang terbaik, maka oleh Imam Malik bilang jaizah itu pelayanan terbaik. Oh, hari kedua ketiga biasa. Sampai ke situ kalimat falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Kalau lebih 3 hari kita masih sanggup tidak, kita bilang kalau nggak sanggup itu anunya. Jadi batasnya dilayani 3. Nah itu ya saya ulang lagi. Nah, itulah hari pertama agak istimewa. Itu di Gilmang ini dia kata jaizah itu istimewa. Kedua ketiga seperti biasa. Nah itu kita yang minum tamu. Jadi bahwa terima tamu itu hal yang memang dianjurkan dengan baik dalam Islam ini. Ya. Jangan dilihat status sosialnya. Kita mata-mata mohon maaf ya, tidak melihat status sosial. Wah ini Pak Lurah nih. Datang Pak RT. Menghormat sama. Harus mampu mensejajarkan tamu itu sama. Kita kan beda. Majlisnya beda. Ya, kalau pejabat di depan, gelar sejarah dulu sini. Saya berapa kali khutbah di kantor-kantor. Sama itu pejabat. Di kantornya Perisata ada sejadah depan mimbar. Siapa Pak? Pak Menteri mau hadir. Kenapa mesti di sini? Kalau belakang aja. Itu adat yang ngerti juga pengurus masjid. Enggak ada hadisnya itu. Siapa yang duluan, siapa depan, yang belakang di pintu sana. Sejarah siapa? Pak Menteri mau hadir Pak. Oh, iya. Belakangan dia pas muazan datang. Akhirnya robah khutbah saya. Judul khutbah saya robah tentang kepemimpinan. Tadinya kalau ada menteri kita sikat tentang akhlak pemimpin. Nah, seperti itu Pak. Jadi jangan Bapak hormat datang. Oh ada Pak Wali Kota, Bapak kasih di sini sejadah dia belum datang. Nggak usah itu. Dari mana hukumnya itu? Nggak ada. Kalau belakang aja datang. Enggak sopan ya, itu adat kita nggak sopan. Islam sopan, yang duluan di depan, yang belakang di belakang. Adat kita ketimuran nggak bisa Pak, itu kan Pak Bupati nggak enak, disiapin di depan. Coba pintu pun khusus masuk. Itu dulu kita Islam udah begitu, nggak ada itu dalam Islam. Kalau mau belajar syariat akidah Islam, itu kesetaraan. Nggak ada. Kalau sudah menjadi ibadah, setara.
Itu konsep haji itu mengajak kesetaraan. Enggak ada istimewa. Kesetaraan, pakaian sama di Arafah. Kan pejabat bawa pangkat enggak boleh. Sama aja. Tawaf sama, saya sama. Itu kesetaraan dalam Islam. Jadi kita harus setara, enggak boleh ada kelebihan sendiri. Bahwa kesetaraan itu perlu keadilan, kesetaraan. Itulah perubahan. Itulah perubahan. Maka dukung perubahan agar setara. Itu anunya. Jangan anu kita. Ya. Adat itu kalau sesuai dengan hadis Islam Quran hadis dipertahankan. Kita rubah tradisinya. Kita udah dari sana udah berdiri semua pinggir jalan. Ngapain? Biasa-biasa aja. Itu kan ngejeng. Ah itu kan. Di tradisi kita aja itu tradisi adat. Kalau dalam Islam enggak ada. Biasa. Nah, karena itulah seperti itu. Jadi diajarkan seperti itu maka kita harus masalah menerima tamu ini hal yang mesti kita perhatikan. Enggak bisa kita main-main dengan tamu datang. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Fal yukrim daifahu. Iman kepada Allah konsekuensinya kalau tamu dihormati. Suguhin-suguhin yang cocok, yang mengesankan. Kalau para ulama dulu, kalau bertamu itu dikasih kitab, kitab baru misalnya, buku baru. Sama ulama, TKI dulu datang, Pak ada kitab baru. Kalau bertamu itu baca kitab, buka-buka. Kan kita kalau suruh kitab apaan? Nggak bisa dimakan. Nggak suguhin itu di rumah nggak pernah dibaca. Itu beda kelasnya. Nah itu Pak ya. Nah, jadi ini bab tamu menerima tamu bertamu ini menjadi hal yang memang harus kita perhatikan. Namanya akhlak bertamu. Di masyarakat nggak lepas tamu. Nah karena itulah kita harus mulai meningkatkan pemahaman tentang bertamu, menerima tamu. Kita ajarkan, bapak bawa anak-anak. Jangan bilang namanya anak-anak itu kalau datang rumah orang dipegang apa saja. Jangan dibiarkan, nggak bagus. Kalau rumah kan nggak enak. Ada yang pegang ini jatuh, pecah. Anak-anak, bapak bawa anak-anak ke rumah orang, jangan dibiarkan bebas. Tuan rumah kan kadang nggak enak. Biarin pas dipegang barang yang di meja itu apa jatuh. Oh nggak apa-apa, namanya juga anak-anak. Nggak bisa gitu. Hati-hati tuh bawa anak yang belum umur pegang sana pegang sini. Saya kan sering datang. Ini pengalaman pribadi aja. Kita mau ngomel-ngomel. Cuma hati aja waduh. Oh nggak apa, biarin nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan. Biarin. Oh anaknya tetap kotak pegang sana, tarik sini nah. Itu kita tata itu tidak. Nah, maka hati-hati kalau bawa anak-anak yang belum paham ke rumah orang, dia gayanya macam-macam. Itu anunya. Nah, itu adab kita. Pertama. Jadi antara bertamu dan menerima itu bagian dari akhlak yang Nabi ajarkan. Ya, jangan jadi orang alim tapi akhlak bertamunya buruk. Ya, jadi orang alim jadi taklim tiap hari tapi kalau bertamu buruk, menerima tamu buruk. Itu kan nilai di situ, Pak. Yang ibadah itu melahirkan akhlak mulia. Salat, zakat, fitrah, saum, Ramadan, haji dan sebagainya. Lahirnya akhlak mulia. Tahu adab, tahu sopan santun lah kepada kita. Jangan canda kita. Karena itu bukan rumah kita, bukan punya kita. Nah, jadi mesti hati-hati. Ya, jangan mengganggu hak rumah orang. Ini penting dipahami. Banyak yang kita kalau dibawa putra-putri biarkan sana dia mau dilihat yang ada di rumah dia, datang lagi pegang pecah jatuh. Kalau tuan rumah nggak apa-apa biarin, tapi kesal itu nanti pecahin. Nah itu yang mesti kita pahami. Kita harus paham. Karena itu perlu pendidikan ini dalam anak-anak. Kemarin itu pendidikan keluarga tentang adab, akhlak pertama kita anak-anak ini. Tidak perlu itu. Karena itulah yang mengajarkan adab itu anak-anak.
Kenapa Ali bin Abi Thalib mengomentari tahrim ayat 6? Ya alladzina amanu qu anfusakum alaikum naro. Itu perintah. Ali komentar, adibu muallimuhum, ajar adab dan ilmu. Itu komentar itu. Qu anfusakum wa alaikum naro. Ali komentar, adibu muallimuhum, ajar adab dan ilmu keluarganya. Sekarang kan banyak orang nggak beradab, profesor, doktor nggak beradab. Adab itu luas, akhlak itu luas. Kalau profesor, doktor, dukung bersaliman itu nggak beradab namanya. Dia profesor, doktor, S3, tapi dia dukung bersaliman. Itu nggak beradab, nggak berakhlak, hancur akhlaknya itu. Ilmunya nggak manfaat. Saya ingatkan itu. Bapak jangan kagum, wah profesor, dia dokter, profesor. Tapi kok dia ada di sana, di tempat kezaliman. Itu nggak beradab, itu nggak berakhlak, hancur akhlaknya itu. Nah itu cara berpikirnya. Jangan jempol-jempol orang yang punya titelnya segudang, tapi adab akhlaknya nggak ada. Akhlak itu bukan hanya kita begini-begini sopan. Jadi dukungannya kezaliman, ya, membela kecurangan itu tidak berakhlak. Itu akhlak buruk namanya. Bukan kan dua akhlak dibagi di sekolah kan, itu pembagian mahmudah, mazmumah. Jangan lihat pangkatnya, profesor doktornya. Kalau dia di pihak kezaliman, akhlaknya buruk. Udah buruk aja. Mulai diskusi itu. Jadi luas pengertian makhluk, bukan hanya sementara aja. Itu anunya. Jadi kita kadang keliru ya melihat orang itu pangkat tinggi, mantan jenderal, profesor ada di pihak kezaliman, bela kecurangan, itu buruk akhlaknya, hancur dia. Hati-hati itu, ya. Maksud tersinggung memang buruk, kan banyak itu orang-orang mantan pejuang-pejuang, ya, pangkat-pangkat tinggi, jatuh martabatnya karena pro kepada kezaliman, ketidakadilan. Itu akhlak buruk. Nah itu. Jadi jangan memahami akhlak itu, jangan sempit. Seluruh perilaku yang berlawanan dengan Quran, kontroversial dengan Quran dan hadis itu akhlaknya buruk. Kan? Ini saya ulang. Semua perbuatan perilaku yang melawan Quran dan Sunnah itu buruk. Karena Nabi bilang, Aisyah bilang, akhlak Nabi Quran. Karena Quran, akhlak Nabi itu Quran. Nah, siapa melawan Quran nggak berakhlak, itu buruk. Kalau kata Quran, jangan dukung kezaliman, belakan keadilan. Tapi yang nggak lakukan, maka dia buruk. Ketika dia berada di di bagian atau golongan yang zalim. Nah itu anunya. Jadi bapak sekalian, pokok bahasan kita akhlak bermasyarakat ini. Baru tentang bertamu menerima tamu, ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang hubungan baik dengan tetangga khusus. Seperti apa secara khusus, ya, bab khusus beberapa ayat. Kita bahas. Itu harus dipahami. Hidup itu nggak bisa menyendiri, Pak. Kalau kamu sendiri jangan hidup di sini di hutan. Nggak berlak di hutan sama monyet sana nggak apa-apa. Tapi kalau masyarakat hidup sama manusia ada aturan mainnya. Kalau kita Muslim punya aturan sangat detail, kecuali orang-orang yang tidak seagama dengan kita, itu mungkin nggak detail itu. Nah itu yang mesti maksud saya itu, bukankah para ulama atau para dai-dai kita sudah membahas kerangka Islam 3, akidah, syariah, akhlak. Itu pokok, pondasi pokok 3. Nggak bisa pisah. Akidahnya benar, syariahnya atau ibadahnya, kemudian akhlak. Itu 3 itu. Cuma kalau akidahnya benar, ibadahnya pasti benar. Ibadah benar, akhlak muncul. Tapi ada yang ibadahnya rajin, sholat rajin, akhlaknya buruk. Nah, berarti dari tauhidnya diulang lagi. Kita kan lemah di situ. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Jadi kalau lemahnya kaum muslimin itu di tauhid, akidah. Itu lemah. Kalau soal ibadah, bisa siang malam nggak keluar masjid.
nyambung zikirnya, nyambung doanya. Itu benar. Tapi kalau bicara tauhid lemah. Lemahnya di mana? Ya salah pro kontranya, walanya salah. Itu tauhid. Bapak sholat rajin, puasa rajin, zakat rajin, umroh bolak-balik. Tapi walanya kepada kezaliman buruk itu, gugur. Itu gugur. Perhatikan itu. Ini yang dipahami oleh kaum muslimin. Sholat dukung orang tidak Islam, orang zalim, orang korupsi. Kan salah itu Pak. Di mana benarnya Bapak boleh debat? Benarnya di mana? Ibadahnya rajin, dukungnya orang tidak Islam, orang anti Islam, orang jagal Islam. Coba, di mana? Itu al-wala. Kan klimaknya akidah itu al-wala wal bara. Itu klimak. Itu klimaknya. Kan udah dibahas kan? Bapak udah ada kajian akidah. Wala itu mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Selesai. Itu akidah. Kenapa mesti kita bertengkar? Udah banyak itu. Coba, Bapak lihat nggak amplop datang ke kiai itu nyata itu buruk itu. Akhlaknya kiai pondok-pondok. Jelas itu. Terima. Lalu bikin pernyataan. Kasihan udah tua kiai dapat amplop bikin pernyataan dukung orang yang tidak mendukung Islam. Auzubillah min dzalik. Itulah yang harus kita. Maka belajar jangan separuh-separuh, bukan hanya zikir, belajar doa. Bukan enggak boleh itu. Itu mau enggak belajar baca kitabnya aja tuh doa pagi, doa sore, wirid ini, doa keluar rumah, masuk rumah, kendaraan, ke WC. Baca aja itu mah. Tapi kalau masalah tauhid, akhlak harus dikaji dengan yang bisa menjelaskan. Harus talaki. Itu anunya, bedanya. Perhatikan Bapak. Kalau Bapak sudah sesuai di sini, Bapak walaknya orang yang tidak cinta Islam, hati-hati. Hati-hati kalau mereka datang mencabut nyawa, mitatan jahiliyah, mati jahiliyah. Jelas tuh hadisnya. Itu berbahaya. Nah ini enggak paham orang. Enggak paham. Coba orang ya, bagaimana si Anu datang, musuh nama bulan datang, cium tangan amplop. Malah dia tuh orang besar itu. Waduh, saya bilang, ini Habib kayak apa ini? Dan itu bukan rahasia umum. Sudah di masyarakat. Anak kecil pun tahu itu. Itu masalah akhlak. Tergantung tauhid. Nggak bisa dipisahkan tuh. Akidah, syariah, akhlak. Itu nggak bisa dipisahin. Itu udah kerangkanya situ. Jangan Bapak lihat, hebat ya kalau selawatan seharian. Ya udah benar. Tapi begitu kita anaknya buruk, amplop. Bukan amplop kosong tuh Pak. Amplop itu ada isinya maksudnya. Itu yang terjadi di negeri kita. Dan itu dulu. Kenapa? Memang kita tidak sampai dakwah itu ke tingkat al-wala. Coba tanya mahasiswa. Bapak punya anak kuliah di di perguruan tinggi Islam, apa di UIN, apa di mana kuliahnya, di UGM di mana? Tanya, ada nggak materi dalam kuliah antum pas agama itu sampai tingkat al-wala wal bara? Nggak ada kurikulumnya itu, nggak ada kurikulumnya, nggak ada itu. Tauhid sampai ke al-wala wal bara nggak ada. Boleh cari. Mau di GM, mau di ini, mau apa itu di luar baru ada. Bapak kuliah di Madinah, kuliah di Mesir, itu di luar kampus baru ada materi jihad, materi al-wala. Nggak ada di kampus. Nggak ada. Tanya aja. Kita dapat ilmu itu Pak di luar kampus Pak. Yang menggolok kita untuk ujian. Indonesia nggak ada. Di kampus mana? Ada materi pelajaran agama sampai ke tingkat al-wala. Boleh tanya. Tanya aja. Nggak ada. Anak SMA aja nggak bisa syahadat, nggak ngerti isinya. 6 tahun SMA, 3 tahun. Coba saya sering ngulang di sini kan, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun sekolah, nggak ngerti arti syahadat.
Coba. Belajar apa tuh anak bapak, anak kita? 12 tahun. Mondar-mandir di punggung bumi. Arti syarat nggak ngerti. Pembatal syahadat, rukun syahadat. Nanti. Bayangkan, itu materi dasar. Pintu surga itu syahadat. Dipaham, diamalkan. Miftahul jannah, tauhid, lalu surga. Bukan amal banyak. Itu persoalannya yang orang belum paham. Sehingga enggak berkualitas. Ngaji tiap hari bukan mencela ini. Kalau cuma teriak-teriak, pelawatan, itu gimana itu konsepnya? Enggak ada, enggak berubah. Ngaji itu perubahan, Pak. Saya mau taklim ingin berubah, itu maksudnya. Ngaji itu perubahan, belajar itu perubahan, ingin berubah. Belum tahu jadi tahu. Belum akan jadi amal itu adalah perubahan. Semua kau belajar untuk berubah. Maka diajar oleh Islam itu. Perubahan itu jelas, Pak. Minaz zulumati ilan nur. Coba Quran bilang, Muhammad SAW ditugaskan Allah untuk merubah kehidupan kita ini, Pak. Kitabul anzalnahu ilaika. Ini Quran Muhammad kuturunkan kepada litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur, akan merubah manusia dari kehidupan yang gelap kepada terang, dari gelap kepada Islam. Dirubah. Bapak ngaji sini ingin berubah, kalau nggak berubah buat apa talim? Itu kuncinya, itu rumusnya. Mau talim nggak mau berubah buat apa? Perubahan, berubah sikap, pro kepada Islam, pro kepada Allah, pro kepada Rasulullah, pro kepada syariat. Kalau menantang syariat, batal Islamnya. Masuk nama kidul Islam. Itu pelajaran yang tidak disampaikan. Coba tanya Majid, guru tauhid, sampai ke tingkat nawakidul Islam, nawakidul syahadatain, pembatal Islam. Itu disertasi dokter itu. Ini Madinah. Disertasinya nawakidul Islam. Komlot dia lulus. Kok kita nggak diterima itu? Judul-judul begitu disertasinya. Ya itu namanya. Nah ini. Saya pikir itu kajiannya. Nah, karena itu insya Allah kita tunggu lagi nanti. Saya ingin jelaskan aja ke beberapa orang, ya kita masih beberapa orang. Saya minta dengan hormatnya, kita ini kalau Islam konsekuen itu lepas. Kalau kita sudah paham bahwa kita harus memberikan dukungan pada orang yang soleh, itu wajib. Ini bisa. Ya, kemudian di sini orangnya anti Islam, misalnya. Itu udah jelas itu. Nggak usah tanya lagi ke ustadz itu mah. Yang udah jelas dia ibadah. Ini nggak ibadah. Ini bisa baca Quran, nggak bisa baca Quran. Coba bayangkan. Kan jelas itu. Kenapa kita? Tapi karena memang fulus ini, duit ini benar-benar bisa merubah ketidak orang. Ya, saya lihat sendiri itu. Orang ngaji dengan saya udah akidah ulang balik. Begitu dia lewat berubah. Kenapa? Ya Pak, kan lumayan Pak. Ya inti gimana? Jadi akidah nggak nempel. Ya, coba sekarang tanya Bapak. Sholat untuk apa sholat? Bapak sholat untuk apa? Ya, jawab satu orang dulu. Sholat untuk apa sholat? Bapak jawab dulu satu orang. Sholat untuk apa? Kenapa sholat? Coba Bapak jawab. Ya? Berzikir. Yang lain? Hah? Gimana? Berdoa. Oh, ini sholat untuk berzikir, untuk berdoa. Sebatas itu nol. Walaupun ayatnya jelas. Waqimis sholat li zikri. Itu artinya sholat itu hubungan batin Allah nggak boleh putus. Komunikasinya, paham komunikasi. Tapi apa kandungan sholat? Tujuannya apa? Itu yang harus paham. Tujuan akhirat jelas berjannah. Semua ibadah itu ujung ayatnya jannah, 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 jannah. Tapi untuk dunianya sikap.
Sholat itu tanha al-fahsya'i wal munkar. Mas sholat tapi munkar. Sholat korupsi, sholat nipu, sholat curang, sholat bohong, sholat dusta. Itu sholat fitnah orang. Nggak berhasil sholatnya. Walaupun dia kiai, sudah pro kebatilan, tidak berhasil sholat tanha al-fahsya'i wal munkar. Pantul itu. Ya kan? Nah itu realitasnya Pak. Bapak mau bantah gimana membantahnya? Memang ayatnya begitu. Tegakkan sholat. Sholat itu mencegah keji mungkar. Coba Bapak kaji tafsir ayat itu ya. Ya, Ankabut 29, 45 itu. Ankabut 29 ayat 45. Bapak kaji dulu mana? Tafsir melihat bagaimana rincian 4 pelajaran di dalamnya. Tilawah, sholat, akhlak, kemudian tauhid, asma wa sifat. Kaji aja, ada 4 pelajaran dalam ayat pendek itu dirinci. Coba ujung ayatnya apa ujung ayat? Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Mau kemana? Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Pakai ya'lamu fil mudhari. Terus dimonitor Allah. Nah, merasa enggak? Dimonitor Allah. Nah itulah terjadi ketidakadilan dan kezaliman. Karena merasa dimonitor Allah. Saya pikir itu kajian. Ini saya tambah-tambah aja dari ini. Jadi memang saya mohon maaf ya, lagi kalau ceramah-ceramah kalian itu Ustaz itu boleh memberi motivasi. Samping bab yang dibahas ada motivasi. Mau semangat bira Islamnya biar bangkit. Jangan kita begini terus, udah tahu ya begini terus kepada kezaliman, begini terus kepada ya gimana? Harus menggusungkan dana boleh. Ishadu bi anna muslim. Saksikan seorang muslim yang mayat Islam. Anda kalau Islam langkai mayat. Harus berani itu loh. Nah, kita tuh kemana begini? Kemana harus mutlak taat itu? Allah dan Rasul. Yang lain tidak mutlak. Kan seru kita itu. Itu yang takut miskin, takut nggak makan. Itu ini takut dipecat di perusahaan. Kenapa mesti takut? Nah itulah main akidah di situ. Seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Nggak ada bagus. Kan bagus kalau nggak ada berarti paham kan? Kalau saya bilang ada pertanyaan nggak ada bagus. Nggak usah malu-malu. Mau mengomentari ceramah saya boleh. Membenar meluruskan silakan. Ayo. Beri kesempatan biar dijaga suasananya itu. Hidup pengajiannya, tidak hanya begini saja. Kita kan nggak tahu penjajakannya. Paham tidak, amal tidak. Yang setuju yang mana, setuju yang mana. Jelas tuh, yang saya jelas tadi. Ya, jelas. Coba. Di sini saya harap ya, Pak Ketua harus sampai ke limak al-wala di sini pelajarannya. Sudah nyampe. Siapa yang ngajar akidah? Hah? Akidah siapa yang pegang? Sudah nyampe al-wala wal bara. Sudah nyampe bab al-wala wal bara. Harus nyampe dulu cepat. Biar jelas. Sebab itu inti akidah al-wala wal bara itu intinya. Kalau sudah ditubuh klimak tinggi itu. Dia akan pasang dada untuk Islam. Apa itu al-wala wal bara itu jelas itu. Saya kan kalau membahas akidah materi teman-teman kan enggak enak. Ya kan? Itu Pak ya. Bagus, tidak berarti syukuran lakum. Terima kasih semuanya sudah dipahami, direnungkan, tinggal diaplikasikan. Kita akhiri penghimpunan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.